Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Saya berharap di tahun 2025 Anda dalam kondisi yang sangat sehat dan Anda mempunyai peluang untuk profit di pasar modal. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru 2025 dan selamat tinggal tahun 2024, tahun pelajaran bagi kita semua sebagai dasar pijakan kita untuk mengarungi di tahun 2025. Nah, pemirsa, 1 Januari kemarin sudah diketok palu ya PPN bertambah menjadi 12%. Sebagian daripada pelaku usaha atau semuanya, sebagian mengalami satu ketakutan, rasa pesimis untuk menjalani tahun 2025. Sebagian lagi tidak punya pilihan lain selain berharap positif. Sebetulnya dari setiap kita ada dua bagian atau dua kubu menyikapi hal ini. Ada yang melihat kesulitan di setiap kesempatan yang ada, sebaliknya ada yang melihat kesempatan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kami berharap kami dan pemirsa adalah kelompok yang selalu melihat kesempatan di setiap resesi atau kesulitan yang ada. Itu teman-teman ya pemirsa, saya minta kontribusi daripada setiap pemirsa untuk melakukan satu subscribe, melakukan satu broadcast atau membagikan link YouTube ini sehingga mungkin rekanan, family dan siapapun yang pemirsa ingin mereka dapatkan edukasi yang benar di pasar modal. Dan disclaimer sekali lagi bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan untuk menjual. Nah, pemirsa sesuai dengan judulnya adalah belajar untung di saham. Kenapa ini sangat penting? Karena kami meyakini bahwa market maker, big market, atau big money, ataupun bandar, sekuritas, ataupun institusi korporat dan sebagainya, mereka bukan sebuah lembaga amal, mereka juga bukan sebuah lembaga sosial. Mereka pasti sebuah lembaga yang berdiri dengan profit orientasi. Artinya apa? Ada strategi-strategi yang diterapkan oleh market maker untuk mendapatkan keuntungan secara legal di pasar modal. Dan untuk itulah kita belajar banyak di video kali ini. Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025. Nah, pemirsa, kita akan membuka sebuah slide sebagai kelanjutan daripada topik kali ini. Kita tahu bahwa di dalam semua perdagangan ada dua istilah pembelian dan penjualan, di mana ketika pembeliannya lebih kecil daripada penjualan, maka adalah untung, atau ketika penjualannya lebih besar daripada pembelian, maka itu disebut untung. Tetapi ketika pembelian sama dengan penjualan, itu tidak ada keuntungan, bahkan rugi. Karena apa? Setiap kali proses pembelian dan penjualan itu dikenakan fee masing-masing sekuritas secara rata-rata 0,2% untuk pembelian dan 0,4% untuk penjualan. Atas dasar inilah, maka se- seorang atau mungkin market maker itu harus mendapatkan profit, tidak ada kata lain. Karena mereka sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mm, pengelolaan dana masyarakat, di samping mereka sendiri juga mengelola dana mereka sendiri untuk mendapatkan satu keuntungan di pasar modal. Nah, ini adalah sebuah gambar di mana pembelian fee 0,2 dan penjualan 0,4. Mengapa ini kami terus dengungkan kepada pemirsa? Kami tidak mengetahui apakah pemirsa ini adalah orang yang baru atau orang yang cukup lama, tetapi sudah sewajarnya ketika kami melakukan satu warming up atau pemanasan di setiap video kita, kita pasti akan mengulas ini secara singkat. Tujuannya apa? Supaya kita punya insting yang tajam, sama seperti pemain sepak bola yang terkenal ya, internasional, mau Messi, Ronaldo atau apapun. Mereka sudah punya keahlian, tetap mereka melakukan warming up di tengah-tengah mereka ketika melakukan satu persiapan untuk pertandingan. Sama halnya dengan di sini ya. Jadi mohon maaf kepada beberapa pemirsa yang mengatakan to the point, emitennya langsung dan sebagainya. Kami dengan besar hati kami tetap membahas ini secara pemanasan juga. Nah, karena pembelian dan penjualan ada fee, maka tidak ada pilihan bahwa perusahaan itu harus profit. Nah, bagaimana caranya profit? Maka perusahaan itu harus melakukan suatu markup atau average. Kenapa harus average up? Itu tadi, karena apa? Market maker mengolah dana
daripada investor harus memberikan return kepada mereka yang menginvestasikan uangnya ke market maker. Di samping itu, kita melihat bahwa market maker juga sebuah perusahaan yang punya karyawan, yang memang punya biaya operasional, yang mungkin punya gedung, properti, yang mungkin juga punya istilahnya itu ada biaya marketing, biaya promosi, biaya influencer, dan sebagainya. Apalagi di video sebelumnya Anda bisa melihat bagaimana seorang market maker ya, market maker mereka melakukan satu antrian beli, istilahnya bid palsu ya. Artinya apa? Itu adalah uang tunai yang harus disiapkan oleh market maker. Belum lagi ketika mereka melakukan markup, mereka harus membeli harga tersebut di atas berapapun, tujuannya adalah untuk mendapatkan satu profit penjualan lebih tinggi daripada pembelian. Nah, kita akan kita akan membahas sebuah Excel secara singkat. Ini kita asumsikan nanti kita akan korelasikan ke tampilan emiten secara secara up to date ya. Ini andai kata ada satu shareholder jumlahnya 1 miliar lembar ya. Katakan ketika ada sebuah akumulasi secara pelan di harga 100, mungkin 1%, nanti hari berikutnya 1%, hari berikutnya 1%, ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tergantung dari karakteristik daripada emiten. Ada yang 0,05%, 4%, dan sebagainya. Contohnya di sini kami asumsikan adalah 80% di harga 100 ya, terjadi 800 juta lembar atau mungkin 80 miliar yang sudah dikeluarkan oleh market maker itu selama kurun waktu tertentu. Itu sebabnya seringkali ketika fase akumulasi itu menjemukan, tidak sabar. Kadang ketika retail menggunakan uang panas, uang sekolah, mungkin uang untuk nikah, uang untuk berobat, uang untuk angsuran dan sebagainya. Mereka nggak sabar, mereka melakukan cut loss. Nah, di sini sekali lagi kita belajar bagaimana pola daripada strategi big market. Nah, sudah 80 miliar ya. Ketika sudah dirasa cukup, angka idealnya masing-masing emiten berbeda dan ini kami contoh 80% atau 800 juta lembar ya. Maka big money akan melakukan sebuah markup dari harga 100 di markup 101, 110, 115, bahkan mungkin 150. Nah, caranya apa? Jelas, big market harus mengeluarkan uang, tapi uang yang dia keluarkan, yang fantastisnya, ini menciptakan perbedaan angka yang cukup signifikan. Ini contoh ya, mereka keluarkan katakan 1% di sini, atau 10 juta lembar, maka average yang tercipta adalah 100,12. Padahal ada terjadi pembentukan harga beda 10 poin dari 100 jadi 110. Tetapi average daripada market maker masih 0,12 lebih tinggi. Ketika dinaikkan lagi 1%, Anda bisa melihat bahwa terjadi selisih harga Rp15 dari 100, ya, tetapi average all daripada big market itu hanya naik 0,3 poin. Kita teruskan. Katakan sampai di sini ya. Katakan 3% di sini. Terbentuk harga 150, beda 50 poin daripada harga akumulasi di awal big market, yaitu 100. Anda bisa melihat bahwa sebetulnya uang yang dikeluarkan, ya, eh, kami ulangi, yang dikeluarkan ini adalah 86 miliar. Dan average all-nya adalah 102,06. Jadi hanya naik Rp2,06. Padahal terjadi pembentukan harga 150. Anda bisa melihat di tampilan di sini ya, ketika last price terbentuk adalah 150, average daripada market maker 102,06, ada profit floating ya, itu sebesar Rp47 atau hampir 48 dengan asumsi keuntungan maksimal potensinya adalah 40 miliar. Walaupun pemirsa, cara daripada big market untuk mendistribusi itu berbeda-beda. Ada yang mendistribusi secara pelan-pelan. Nanti kita lihat korelasinya di dalam emiten yang kami tampilkan bahwa nanti big market melakukan distribusi secara parsial, mungkin secara parsial kecil ya. Nah, ada gambarannya. Nah, bagaimana selanjutnya? Ketika ini saya hapus, market maker ini
Oke, biarkan saja karena contohnya terjadi sebuah maaf ya. Contohnya terkadang market maker itu melakukan satu hempasan dengan tujuan biasanya ketika mereka melakukan penurunan mereka mau memungut ulang apa yang sudah di take profit. Ketika take profit berarti jumlah lembarnya kan ada di masyarakat atau di retail. Terkadang big market itu market maker akan menurunkan harga katakan jadi 80. Dia koleksi sebanyak 1%. Anda bisa melihat ketika ini saya hapus ya, bahwa ketika terjadi sebuah perbedaan signifikan dari 180 terpisah 20 rupiah. Ini angka yang membuat panik selling siapapun yang baru pertama kali atau tidak paham bagaimana strategi dari market maker. Padahal Anda melihat dengan selisih 20 poin, padahal average daripada big market itu tidak turun drastis, melainkan hanya 0,25 poin atau 0,25 rupiah dari 100. Anda bisa melihat hanya 99,75. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, ketika Anda menggunakan uang dingin, Anda tidak perlu cut loss. Dengan catatan Anda sudah memegang harga sideways daripada big market itu di angka 100. Anda paham? Oke, sekarang kita masuk ke emiten secara real. Jadi belajar untuk di saham topik kali ini. Nah, Anda melihat di sini ada emiten S yang kami buka, kami harus menghargai, menghormati, kami harus istilahnya melindungi untuk strategi bandar, strategi market maker ya. Jadi Anda bisa melihat kalau harganya sekarang 3 Januari ini adalah plus 640 dan S Anda bisa cari sendiri. Sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan membeli dan ajakan menjual. Nah, kita langsung ke bagian Broksam ya. Jadi ini hit to hit, HK versus Haki. Anda bisa melihat tanggal 3 Januari berapa. Jadi sekali lagi kita percaya sepakat bahwa ketika demand sangat besar daripada supply, maka harga akan naik. Kalau supply lebih besar daripada demand, maka harga turun. Nah, metodologi dalam video kami di channel-channel sebelumnya adalah metodologi HK dan HGI. Kita tahu HK adalah melakukan pembelian di atas harga pasar atau lapisan over itu dibeli atau dikurusi ya, dikurusi atau dikurangi atau dihabis atau dilenyapi papan demi papan, papan demi papan. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, sebuah maaf adalah sebuah metode di mana menaikkan harga dengan cara membeli di atas harga pasar sehingga lapisan overnya akan berkurang dan hilang. Saat itulah terjadi kenaikan harga. Tetapi yang aneh di dalam tampilan grafik pertama, Anda bisa melihat bahwa tower hijau ini ya, ini horizontal di tengah ini terjadi HK secara masif di mana komposisi persentase daripada HQ itu tertinggal jauh. Tetapi kenapa harga turun? Ini tidak normal. Ketika di market normal, mestinya ketika grafik hijau ini tinggi, maka harga naik. Tetapi kenapa tidak naik? Itu tadi, itu adalah strategi daripada market maker di dalam memerankan atau memetik atau memungut sebuah atau lembaran saham yang sudah di take profit yang sudah ada di masyarakat. Nah, kita kembali ke hit to hit ini. Anda bisa melihat bahwa pada tanggal 3 Januari ini ya, terjadi HK sebesar nilai 2 miliar. Nah, terbesarnya adalah di harga 630. Ini price ya, price terkecil sampai terbesar ya. Di 630 ini sebesar 20% atau 408,5 miliar ya. Lalu ini adalah 14%, 300 juta maksudnya. 300 juta ini 484 juta dan mungkin yang terbesar ketiga ada 254 juta. Anda bisa melihat, bandingkan dengan total Haki. Haki adalah ketika mereka punya lot, mereka menjual di bawah harga pasar. Biasanya mereka panik selling karena saham yang diharapkan untuk naik itu mengalami penurunan drastis. Padahal ketika Anda melihat di Excel ini, strategi big market itu sudah menelan istilahnya itu sudah membuat sebagian besar retail itu cut loss. Padahal average daripada overall itu tidak lantas menjadi 80, tapi 99,75 atau 0,25 dari harga 100 sebagai sampling yang kita bahas. Nah, sekali lagi pemirsa, kita melihat di tanggal sebelumnya ya, tanggal 2 Januari.
Kita melihat di sini, kita turunkan, tetap terjadi sebuah HK secara besar-besaran, harganya tidak naik. Itulah kehebatan daripada big market. 30 Desember juga, wah ini cuma 10, nggak sampai 0,9%-nya. Kita lihat tanggal 30 Desember. Coba saya ke tanggal 23 Desember ya, kita melihat seberapa besar 23 Desember. Nah, pemirsa Anda bisa melihat. Jadi 5 miliar versus 900 juta. Anda melihat bahwa persentase terbesar adalah 1 miliar rupiah di harga 650. Jadi sebetulnya Anda bisa melihat secara jelas bahwa data series ini menguntungkan bagi kami. Selama ini kami dapatkan profit dari metodologi HK dan Nagi. Sekarang kita bahas ke grafik ini. Anda bisa melihat ketika saya klik untuk memperbesar, sebetulnya dalam ring waktu 1 bulan ini terjadi sebuah HK, kita mundur 1 bulan yang sebelumnya. Ini juga tetap terjadi HK. Dan nilai yang terkumpul adalah 83 miliar atau setara dengan 1 juta lot. Anda bisa melihat. Ya uniknya ketika Anda menyadari ya terjadi HK, tetapi harga kok bisa turun. Terkadang terjadi HK, harga naik. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi ketika pemirsa nanti masuk di sebuah angka 600, sekali lagi disclaimer on ya, maka ketika Big Mac ini melakukan suatu markup, mulai melakukan average up, Anda harus sesegera mungkin untuk menjual. Jangan jangan ada spekulasi, enggak, masih bisa naik, enggak, masih bisa naik. Terkadang hempasannya itu membuat peluang probabilitas Anda untung di tangan menjadi buntung. Dalam arti Anda harus menunggu di cyclical yang berikutnya. Nah, Anda bisa melihat ya di sini terjadi sebuah HK, ini pasti naik ini. Nah, Anda melihat ya, grafik tengah ini di mouse kami dengan diikuti dengan grafik nomor 1 ini. Terjadi kenaikan 850, 925 karena terjadi, jadi gini, pemirsa, ada HK yang sifatnya untuk average up, ada yang HK sifatnya untuk memungut ulang. Sekarang pertanyaannya, kenapa terjadi HK, lot overnya dihabisi, tapi tetap harganya nggak naik, bahkan turun dalam hal ini, yaitu jadi ketika Big Money sudah menguasai 80% di Excel ini, Big Money itu tetap melakukan suatu antrian jual palsu. Tujuannya apa? Untuk menciptakan ketakutan, untuk mempropaganda psikologis retail, sehingga retail itu membuang barang dan itu dipungut kembali. Jadi Anda bisa melihat ada HK yang membuat harga itu naik karena sesuai dengan keinginan big money. Kita harus take profit di situ ketika Anda punya barang. Ada juga HK yang terjadi penurunan. Ini kan nggak normal ya. Demand besar, supply-nya kecil, tapi harga turun. Nah, inilah kehebatan strategi daripada big market. Anda harus paham ya. Sekarang kita kembali ke tanggal 23. Ini tadi 23. Anda bisa melihat bahwa terjadi HK sebesar 5 miliar. Sebaliknya Haki menjual di bawah harga pasar itu di bawah daripada jauh sekali atau sekitar 20% ya. Nah, jadi gambaran ini bisa membuat Anda semakin lebih jelas kami riset ya, bahwa sebetulnya ketika Anda sudah mempunyai insting tajam, Anda tahu bahwa demand besar secara teori membuat harga naik, supply besar membuat harga turun, tetapi kalau bagi kami demand besar seperti apa yang membuat harga naik atau supply seperti apa yang membuat harga turun? Menurut saya demand yang diikuti dengan terjadinya HK secara terus-menerus, ya HK terus-menerus walaupun tidak serta-merta naik, tetapi ketika Anda sudah mendapatkan sebuah harga di 600 dalam contoh ini, kita melihat bahwa penutupan 640, ketika Anda besok mau masuk 575 ya, besar harapan Anda bisa dapat juga kecil sekali ketika Anda 600, Anda berada di dalam psikologis yang aman. Karena kalau kami melihat selama 2 bulan ke belakang, angka 600 itu angka yang Anda bisa profit. Jadi Anda bisa melihat ya gambarannya ini 68, 685, 690 dan harga yang terbentuk sekarang ini adalah 640 padahal sempat mencapai 575 di low ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini adalah grafik
640 ya, sempat 575 low, low. Ini ada sempat grafik ketiga, grafik antara frekuensi dan volume. Volume diartikan dengan batang segi empat vertikal ini, kalau frekuensi adalah jumlah transaksi yang terjadi di tanggal demi tanggal. Nah, besar harapan kami Anda bisa berpikir ulang, disclaimer on untuk ini ya, masuk ataupun tidak atau hanya sekedar belajar. Saya berharap Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Sekali lagi, semoga Anda besok bisa cuan. Salam dari saham profitku. Sampai ketemu di video yang akan datang.